Tasya, ada kakak yang baru nih di sebelah kakak Tasya. Kita kenalan dulu yuk, silahkan kakak. Halo adik-adik semuanya, kenalin nama kakak, Kak Angel. Salam kenal semuanya. Nah, halo kakak Angel. Nah, adik-adik selain kakak Tasya sama kakak Angel, pastinya juga kita ditemani sama pemain gitar kita, ada kakak Iska. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan pengiriman kita hari ini ada Kak Desi di kelas Batita dan Balita dan Kak Susi di kelas kecil dan besar. Kak, kayaknya adik-adik sudah tidak sabar nih untuk beribadah. Pastinya dong. Nah, daripada menunggu lama lagi, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kita mau nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa pembukaan. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk bisa beribadah di tempat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masih mau tetap berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi. Kita mau nyanyi apa Kak Angel? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Musik. Oke, musik. Sudah boleh duduk ya. Ngomong-ngomong Kak Tasya, sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan alat tulis dan buku catatannya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kita mau menyanyi Mari Masuk. Kita dengarkan musiknya. Yesus,
yang akan membawakan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya semuanya? Ya, kenapa kita bawa Alkitab? Karena di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari Minggu ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami tahu Tuhan Yesus sayang kami, sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Susi. Berkati Kak Susi supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan adik-adik juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau Alkitabnya sudah siap, kita mau buka Alkitab kita dari Mazmur. Kitab Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kalau sudah, kakak ulang lagi, Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya, kakak Susi akan membacanya, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang selalu. Ingatlah dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan Alkitabnya adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Susi mau tanya, kakak mau menyebutkan kata ajaib. Kira-kira kalau kakak sebutkan kata ajaib, adik-adik, apa yang ada di pikiran adik-adik? Ada yang tahu? Nah, ajaib itu adalah sesuatu hal yang takjub, menakjubkan, hal yang hebat, yang wah pokoknya. Nah, adik-adik, ternyata kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus itu sering melakukan hal-hal yang ajaib. Adik-adik, ada yang ingat hal ajaib apa sih yang pernah Tuhan Yesus lakukan? Ada yang tahu? Yang pertama itu adalah ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Adik-adik masih ingat? Nah, hal-hal itulah yang membuat kita merasa takjub, merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah hebat. Nah, karena kehebatan Tuhan dan kebaikannya, kita patut untuk mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan. Kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu firman Tuhan kita tentang apa? Tentang berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Contohnya apa sih? Ternyata kebaikan Tuhan itu nggak hanya di dalam Alkitab, adik-adik. Di kehidupan kita, di kehidupan adik-adik, kehidupan kakak, Tuhan Yesus itu melakukan kebaikan, keajaiban juga. Contoh sederhananya adalah ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat. Ketika kita sakit, ternyata Tuhan menjaga dan menyembuhkan kita. Melalui siapa? Melalui dokter, obat-obatan, makanan, minuman yang kita makan dan yang kita minum. Kita juga bisa makan yang cukup setiap hari. Kita bisa beli mainan, main game. Itu adalah salah satu contoh kebaikan
adik-adik ya. Nah, makanya minggu lalu kita mau ingat lagi kalau kita harus wajib selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia dan tidak pernah ingkar janji, selalu tetap menjaga, memelihara dan mengampuni kita. Walaupun kadang-kadang kita masih suka nakal. Siapa yang masih suka nakal nih di rumah nih? Walaupun kakak pelayan gak lihat, tapi di rumah ada orang tua yang melihat, ada mama papa, dan juga ada Tuhan Yesus yang melihat ya adik-adik. Nah, maka dari itu firman Tuhan kita hari ini mau sama-sama mengingatkan adik-adik bahwa kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan buat kita, karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Nah, berterima kasih sekarang kita lihat dari Mazmur yang sudah kita baca tadi adik-adik ya, adalah tentang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di ayat yang pertama, bersyukur dan kepada Tuhan dan serukanlah namanya. Tadi di ayat 1 dikatakan seperti itu ya. Artinya kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tadi sudah Kakak Susi sebutkan, yang sudah adik-adik di rumah sebutkan ya. Lalu ayatnya yang kedua dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Artinya memuji dan bernyanyi bagi Tuhan. Siapa yang tadi udah nyanyi di rumah? Nah, itu adalah salah satu contoh kita berterima kasih kepada Tuhan melalui pujian kita. Lalu yang ayatnya yang ketiga disebutkan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Artinya ingat semua berkat yang kita peroleh berasal dari Tuhan ya adik-adik. Bukan karena kita yang hebat, tapi siapa yang hebat? Tuhan kita yang hebat. Lalu di ayatnya yang keempat juga disebutkan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Nah, artinya carilah Tuhan di mana Kak? Emang kita bisa cari Tuhan? Bisa, kita bisa cari Tuhan di dalam doa ya. Bagaimana kita menyediakan waktu kita adik-adik, jangan seharian main game terus, tapi kita mau membagi waktu kita untuk mencari Tuhan dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu yang ayatnya yang kelima di sini dikatakan, kita baca ya adik-adik yang di rumah sambil baca ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Artinya mengingat semua kebaikan Tuhan bagi kita, sehingga kita selalu ingat untuk berterima kasih dan bersyukur. Jadi ketika kita senang, ketika kita mendapat berkat, kita tidak lupa bersyukur. Dan adik-adik, satu hal yang perlu kita ingat, yaitu selama 2 tahun masa pandemi ini, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjaga kita. Dan sekarang saat kondisi sudah mulai membaik, adik-adik bisa lihat sudah tidak banyak lagi yang sakit. Juga mulai ada sekolah walaupun masih terbatas dan atau mungkin masih ada yang secara daring. Juga sudah mulai bisa ke gereja walaupun belum bisa sekolah minggu, tapi Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita. Artinya Tuhan menepati janjinya. Janjinya apa? Yaitu menjaga dan menolong kita, membuat pandemi semakin berkurang dan suatu saat akan berakhir ya adik-adik. Oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, gimana sih Kak cara kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan? Cara bersyukur adalah tadi, satu, dengan menyediakan waktu kita, waktu yang Tuhan kasih untuk kita. Satu hari kita mendapat waktu 24 jam. Kita berikan sedikit waktu kita untuk Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, baca Alkitab. Berdoa kita mengucap syukur karena Tuhan menjaga kita. Kita baca Alkitab karena dalam Alkitab banyak sekali firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita rasakan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik hari ini ikut ibadah di rumah, adik-adik pasti memuji dan memuliakan Tuhan ya, dengan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, bernyanyi bagi kita sendiri bisa untuk berterima kasih dengan Tuhan dan mengingat semua kebaikan Tuhan bagi kita. Juga bernyanyi untuk orang lain,
yang mendengarkan pujian kita akan terhibur dan merasa diberkati. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhannya. Hari ini kakak juga mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Mazmur 105, ayatnya yang kedua. Adik-adik boleh menghafal ayat hafalannya ya. Yang berbunyi, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Amin. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang sudah Susi bawakan. Tuhan, biarlah menjadi berkat buat adik-adik yang mendengarkan dan juga boleh dilakukan di dalam kehidupan adik-adik, baik di rumah maupun dimanapun adik-adik berada. Tuhan, supaya mereka senantiasa mau mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah mereka rasakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus juga sudah menjaga dan menolong kami di masa-masa ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus selalu menepati janji, selalu menjaga dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Wah, Kak Tasya, cerita firman Tuhan kita kali ini menarik sekali ya Kak. Betul sekali Kak Angel. Nah, Kak Tasya mengingatkan ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu bersyukur, harus selalu mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak Angel kita harus bersyukur dan berterima kasih? Kita itu harus bersyukur dan berterima kasih karena kita masih dikasih nafas kehidupan, masih bisa sekolah, masih bisa ketemu orang tua kita, masih bisa makan, kayak gitu Kak Tasya. Dan masih banyak hal lagi lain ya Kak Angel ya. Nah adik-adik, kita juga jangan lupa kalau misalkan kita punya masalah, kita harus selalu mencari Tuhan Yesus. Karena ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan ajaib buat kita ya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus pasti gak akan pernah ninggalin kita. Betul Kak Angel? Betul banget Kak Tasya. Nah sekarang kita mau ngapain nih Angel? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Musik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami sepanjang hari, setiap hari, sampai saat ini kami selalu sehat. Tuhan Yesus ajak kami untuk selalu ingat mengucap syukur setiap hari. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa kami. Tuhan berkati mereka supaya mama dan papa kami selalu sehat dan bisa bekerja dengan baik dan bisa menjaga kami anak-anaknya. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati ibu kami
pendeta dan juga para majelis. Tuhan berkati kakak-kakak pelayan yang selalu setia untuk melayani kami adik-adiknya. Tuhan tolong supaya gereja kami boleh menjadi berkat dimanapun dan kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden, untuk Pak Wakil Presiden, untuk para menteri, dan semua kepala daerah. Tuhan berkati supaya mereka semua bisa bekerja dengan baik dan memimpin negeri ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk acara Natal PA yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Tuhan berkati kakak-kakak pelayan yang menyiapkan setiap acara. Tuhan juga berkati semua orang yang mempersiapkan bersama-sama acara Natal PA supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kami yang sudah mulai masuk sekolah. Tuhan jaga kami, walaupun kami harus pergi ke sekolah, biarlah Tuhan jauhkan kami dari semua sakit penyakit. Berkati kami juga yang masih belajar dari rumah, supaya kami boleh tetap sungguh-sungguh belajar, walaupun kami belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang singkat ini kami serahkan hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Dan persembahan adik-adik juga bisa dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke rekening di bawah, atau juga bisa scan QR code ya. Oke, sambil kita menyiapkan persembahan kita, memberikan persembahan kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kita mau nyanyi lagu Mari Bawa Persembahan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan dari hati kami yang sukacita ini. Kiranya ya Bapak, persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan melihat Warta Natal PA. Silakan disaksikan. Halo adik-adik, minggu ini kita akan membuat kartu ucapan Natal untuk Oma Opa dalam rangka kegiatan Christmas Carol PLKTA. Kartu ucapan yang adik-adik buat, kakak pelayan akan kirimkan ke Oma dan Opa dalam rangka
rangka kegiatan Christmas Carol. Jadi adik-adik harus membuat kartu ucapan sebagus dan sekreatif mungkin. Nah, untuk ukuran kartu ucapan minimal A5 dan maksimal ukuran A4. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kartu ucapannya juga dapat berbentuk seperti pohon Natal, boneka salju, persegi panjang, lingkaran, bunga, ataupun lain-lainnya sesuai kreativitas adik-adik. Adik-adik juga dapat menggunakan kertas karton, HVS, kertas berwarna, ataupun bahan-bahan yang adik-adik miliki di rumah adik-adik masing-masing. Jangan lupa juga hias dan tambahkan pernak-pernik Natal. Ataupun adik-adik bisa menggambar pohon Natal, bisa menggambar bintang, atau menambahkan pita. Nah, untuk isi kartu ucapannya, adik-adik tuliskan isi kartu ucapannya, nama adik-adik, kelas _PLKPA, lalu tuliskan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Oma dan Opa, kemudian harapan Natal untuk Oma dan Opa. Nah, adik-adik, karena kita mau mengirimkan kartu ucapannya ini ke banyak Oma dan Opa, adik-adik boleh membuat lebih dari satu kartu ucapan. Jika sudah selesai, adik-adik kirimkan kartu ucapannya ke kakak pelayan paling lambat tanggal 14 Desember 2021. Adik-adik kirimkan dapat dititipkan melalui KBP di kantor gereja, dapat dititip ke kakak pelayan ataupun satpam gereja. Tetapi jika adik-adik titip di satpam gereja, adik-adik harus memberitahu kakak pelayan kalau sudah dititipkan. Oke ya adik-adik, selamat mengerjakan ya adik-adik. Kakak Angel, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Nah adik-adik, Kakak Tasya sama Kakak Angel mau mengingatkan ya, kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau ngapain Kakak Angel? Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semuanya berdiri dulu yuk. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa penutup semuanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hingga kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman kami yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan mau sertai kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan, hingga kami bertemu dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak minggu depan. Terima kasih ya Bapak, jaga selalu kesehatan kami, jaga selalu kami juga dalam setiap pelajaran kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.
lagi pada minggu depan.